Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam lanjutan kelas virtual Perludem. Dan ini menarik sebetulnya karena ini adalah sesi terakhir dari chapter manajemen pemilu. Dan topik bahasanya kali ini adalah pergantian calon terpilih, pelantikan, dan pergantian antar waktu. Nah, ini sesi yang nanti akan juga membahas beberapa kasus-kasus yang sempat menjadi perhatian secara luas di dalam proses penetapan calon terpilih maupun fenomena di pelantikan pada pemilu 2019 yang lalu. Nah, seri kali ini atau tema hari ini akan saya bawakan bersama dengan Mbak Titi Anggraini. Nanti kami akan bergantian membawakan sesi ini, dan tentu seperti biasa setelah nanti pemaparan selesai, kami mengundang Bapak, Ibu, dan teman-teman semua untuk memberikan respon, tanggapan, pertanyaan, ataupun pendalaman terhadap materi kelas virtual kita. Nah, untuk yang pertama saya berikan kesempatan kepada Mbak Titi untuk menyampaikan paparan terkait dengan tema dari kelas kita pada siang hari ini. Silakan Mbak Titi. Ya, baik. Terima kasih udah Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua kepada para Bapak Ibu, sahabat Perludem. Bapak Ibu semua, saya apresiasi sekali kami dari Perludem sangat senang Bapak Ibu bisa terus bergabung bersama kelas virtual Perludem, inisiatif sederhana yang sebenarnya kita mulai dengan modal nekat dan kepercayaan diri untuk berkontribusi sedikit bagi dunia kepemiluan Indonesia. Jadi tema kita hari ini adalah penggantian calon terpilih, pelantikan, dan penggantian antar waktu. Sebuah tema yang sangat menarik, apalagi dengan beberapa peristiwa yang belakangan terjadi di ujung tahapan pemilu 2019. Nah, saya dan Fadli akan bergantian, tentu akan banyak hal yang bisa kita diskusikan, karena pada dasarnya Bapak Ibu semua adalah narasumber di kelas ini dengan pengalaman yang sangat khas satu sama lain. Kami juga mengajak Bapak Ibu untuk mengundang rekan-rekan lain untuk bisa join di kelas kita siang sore ini. Ya, saya ingin memulai dari referensi global dulu, internasional tentang penggantian calon terpilih atau anggota DPR terpilih karena kematian, pengunduran diri, atau karena keluar dari partai, atau karena berhenti atau pindah partai. Jadi sebelum akhir masa jabatan memang ada peristiwa yang bisa terjadi. Ada anggota DPR yang meninggal, ada anggota DPR yang mengundurkan diri, atau kemudian pindah partai. Nah, biasanya kalau itu terjadi di sistem yang kita kan sudah belajar sistem pemilu sebelumnya, proporsional perwakilan proporsional atau proportional representation, sistem pemilu PR list, sistem pemilu proporsional. Cara penggantiannya itu gampang saja. Calon terpilih itu langsung digantikan dengan kandidat berikutnya gitu. Jadi kalau di sini bisa dilihat dalam list PR system sederhananya kalau ada yang meninggal, mengundurkan diri, atau pindah partai, maka anggota parlemen itu digantikan dengan kandidat pada daftar partai yang sebelumnya yang ikut di dalam pemilu. Nah, tetapi kalau di sistem yang pluralitas mayoritas, maka biasanya mereka punya pemilu sela gitu ya untuk pemilihan anggota parlemen yang baru. Karena kan di dalam sistem pemilu yang mayoritas pluralitas mayoritas, mereka biasanya single member konstituensi. Jadi satu dapil, satu posisi yang diperebutkan dan partai hanya mengusung satu orang kandidat, sehingga
berbeda dengan sistem proporsional yang kita punya. Kalau sistem proporsional yang kita punya kan kita di dalam surat suara itu tidak hanya ada satu kandidat. Misalnya kalau ada 3 kursi yang diperebutkan, partai politik biasanya mengusung 3 kandidat atau 3 caleg. Nah, sehingga kalau ada kejadian anggota parlemen yang terpilih lalu kemudian meninggal dunia, mengundurkan diri, atau dia keluar dari partai karena dia punya pilihan politik yang berbeda, maka tinggal diambil dari daftar calon sisa yang sudah ada. Tetapi kalau di sistem first past the post, sistem suara terbanyak di mana dapil hanya 1 kursi diperebutkan dan hanya 1 caleg diusung oleh partai, maka biasanya akan dilakukan yang namanya by election atau pemilu sela gitu ya, untuk mengisi kursi yang kosong atau posisi yang kosong di suatu daerah pemilihan. Nah, selain itu ada lagi yang alasan seseorang itu diganti sebagai anggota DPR itu atau anggota parlemen di dalam hal ini dalam konteks referensi global dulu ya, sebelum kita masuk ke konteks Indonesia. Jadi cerita dulu yang praktik globalnya, bagaimana mengisi posisi yang kosong dari parlemen di praktik global. Nah, ada juga yang terjadi dengan disebutnya floor crossing. Floor crossing ini adalah seorang anggota dewan misalnya yang memilih ketika dia mengambil keputusan di parlemen, voting misalnya, dia berasal dari partai oposisi. Ini kebanyakan di sistem parlementer. Lalu ketika proses pengambilan keputusan, dia memilih untuk mendukung pemerintah, jadi koalisi pemerintah. Jadi kan menyeberang tuh, seharusnya dia oposisi, tetapi ketika pengambilan keputusan dia justru memilih koalisi pemerintah, mendukung koalisi pemerintah. Nah, itu disebut dengan floor crossing. Nah, jadi di beberapa negara kalau ada floor crossing atau crossing the floor ya, tinggal diganti saja, itu diregulasi atau peraturan pemilu mereka membolehkan untuk si anggota parlemen itu diganti di Maldives, di India, atau di Bangladesh. Tetapi ada juga negara-negara yang merekognisi atau mengakui floor crossing ini. Jadi misalnya kalau ada seorang anggota parlemen, tadinya dia bergabung dengan oposisi, lalu ketika mengambil keputusan dia pindah mendukung pemerintah, maka itu tetap bisa diakomodir, contohnya di Inggris dan di Kanada. Kalau di Indonesia kan sebenarnya kalau kita baca regulasi soal floor crossing ini tidak terlalu jelas diatur ya, sehingga bergantung penuh kepada kebijakan dari masing-masing partai. Kita juga pernah menghadapi floor crossing, yaitu ketika voting pilkada langsung atau tidak langsung pada tahun 2014. Ada beberapa anggota DPR RI yang waktu itu memutus berbeda dari pandangan politik partainya. Salah satunya Pak Zainuddin Amali dari Partai Golkar, yang waktu voting ketika itu Golkar kan mendukung agar pemilihan tidak langsung, tapi Pak Zainuddin Amali waktu itu mendukung pemilihan langsung. Nah, lalu kemudian kalau di negara-negara yang menganut sistem pemilu pluralitas mayoritas, di mana kebanyakan dapilnya itu hanya 1 kursi yang diperebutkan dan hanya ada 1 kandidat yang maju atau dikenal dengan single member constituency yang memberlakukan first past the post atau suara terbanyak, mereka biasanya untuk mengisi posisi-posisi yang kosong di parlemen itu, mereka melakukan pemilu sela atau by election. Nah, by election ini lebih kecil daripada pemilu secara reguler atau pemilu normal ya bahasanya di sini. Dan biasanya juga ongkosnya itu lebih murah daripada pemilu yang reguler, pemilu biasa, pemilu normal. Tetapi di beberapa negara by election ini tetap saja membebani dari sisi anggaran gitu ya.
karena membebani dari sisi anggaran, maka kadang-kadang kursi yang kosong tadi ya karena anggota parlemen yang mengundurkan diri, meninggal dunia atau melakukan floor crossing, pindah partai politik atau keluar partai, biasanya mereka biarkan saja kursi itu kosong untuk waktu yang lama gitu. Nah ini biasanya akan menjadi problem di beberapa negara, khususnya di banyak negara Afrika, terutama ketika HIV/AIDS epidemik itu sering terjadi ya, sehingga membuat korban meninggal dunia yang berasal dari anggota parlemen itu cukup tinggi. Nah, biasanya mereka karena problem anggaran ini, mereka membiarkan kursi kosong itu untuk jangka waktu yang sangat panjang dan bahkan sampai ke jadwal pemilu berikutnya yang memang jadwal pemilu reguler yang normal baru dilakukan pengisian. Jadi dibiarkan kosong begitu saja. Nah, karena misalnya ada kecenderungan untuk membiarkan posisi kosong di parlemen itu, maka ada kecenderungan juga untuk para anggota DPR itu untuk memilih menolak untuk mengesahkan undang-undang gitu ya. Jadi itu dampak dari pemilu sela yang ditahan-tahan atau ditunda-tunda. Nah, praktiknya di banyak negara pemilu sela ini tidak terlalu populer dibandingkan pemilu yang normal atau pemilu jadwal yang reguler gitu atau kalau bahasa di sini by election dan general election. Nah, karena dia tidak terlalu populer, biasanya itu membentuk perilaku pemilih. Pemilihnya itu cenderung untuk mendukung partai politik yang yang tidak terlalu populer atau tidak terlalu punya banyak kursi gitu. Jadi ini uniknya dari pemilu sela. Jadi kalau dibaca di beberapa literatur, pemilu sela itu cenderung tidak menguntungkan pemerintahan yang sedang berkuasa. Karena biasanya kecenderungan pemilih adalah untuk memilih partai politik yang tidak mendukung partai yang sedang berkuasa. Nah, kalau kita lihat di sini, ada kecenderungan pemilih itu untuk melakukan evaluasi kepada partai berkuasa di tengah-tengah pemilu sela yang berlangsung gitu. Jadi ini sebenarnya menjadi relevan dengan diskursus yang sedang berlangsung di Indonesia hari ini. Ketika ada gagasan untuk memberlakukan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah. Jadi pemilu serentak nasional memilih DPR, DPD, Presiden, pemilu serentak daerah itu untuk memilih kepala daerah dan DPRD. Jadi pemilih itu ketika pemilunya dalam siklus misalnya 5 tahunan, mereka bisa mendapatkan sebelum siklus 5 tahun yang normal itu ada pemilu di antaranya, mereka akan menggunakan pemilu antara itu untuk melakukan evaluasi atas pemerintahan atau partai politik yang sedang berkuasa. Nah, makanya kemudian karena ada kecenderungan ini, maka ada upaya-upaya untuk menahan-nahan agar dilakukan pemilu sela. Walaupun sebenarnya pemilu sela itu dari sisi ekspos dia tidak terlalu populer dibandingkan pemilu yang jadwal biasa. Jadi itu yang kalau kita lihat praktik global bicara tentang penggantian anggota parlemen akibat meninggal dunia atau mengundurkan diri atau juga karena dia pindah partai politik. Nah, bagaimana dengan Indonesia gitu ya? Kalau di Indonesia pemilu Indonesia itu kembali lagi kita bisa lihat bahwa di Indonesia ada beberapa jenis pemilu ya. Yang pertama pemilu presiden dan wakil presiden, yang kedua pemilu anggota DPR, yang ketiga pemilu anggota DPRD provinsi, yang keempat pemilu anggota DPRD kabupaten kota, yang kelima pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten atau kota. Satu lagi adalah pemilu anggota DPD. Jadi pemilihan ini kita bisa bagi dalam
tiga kategori, pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pemilu kepala daerah. Dan ada satu lagi sebenarnya pemilihan yang karakternya itu sama dengan karakter pemilu, yaitu pemilihan kepala desa atau sebutan lainnya. Jadi kita punya 7 jenis pemilihan yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu dan Pilkada, plus 1 ada pemilihan kepala desa atau sebutan lain. Nah, yang berikut kalau kita lihat soal konstruksi bagaimana pemilu diselenggarakan, maka kita berpegangan kepada karakter yang digariskan oleh konstitusi, yaitu pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil setiap 5 tahun sekali. Dan kalau lihat pasal 18 ayat 4 bicara tentang pemilihan kepala daerah, maka pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, bupati, wali kota dilaksanakan secara demokratis. Dalam praktik pemilu global pun demokratis dimaknai sebagai a free and fair election atau pemilu yang bebas dan adil. Dan kalau bicara soal asas pemilu, pemilu yang bebas dan adil, maka konsepsi soal adil ini dia hadir dalam setiap tahapan atau dalam setiap aktivitas kita berpemilu. Nah, lalu kalau bicara soal tema kita hari ini, penggantian calon terpilih, pelantikan, dan penggantian antar waktu, ada sejumlah dasar hukum yang perlu kita pedomani dalam konteks Indonesia ya. Kalau dalam konteks global kan sangat beragam sekali. Yang pertama tentu konstitusi, terutama soal tadi ya, konsep adil dan demokratis itu. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, dan sekarang ini sedang dilakukan revisi atas undang-undang ini. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Jungto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Yang ketiga, Undang-Undang tentang MD3, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang sudah dilakukan perubahan sebanyak 3 kali. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dan selanjutnya ada sejumlah peraturan Komisi Pemilihan Umum yang perlu kita baca untuk melihat bagaimana skema penggantian calon terpilih, pelantikan, dan juga penggantian antar waktu. Antara lain, peraturan KPU nomor 5 tahun 2019, peraturan KPU nomor 6 tahun 2017, peraturan KPU nomor 6 tahun 2019, dan peraturan KPU nomor 9 tahun 2018. Khusus soal peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 sedang ramai karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 44 tahun 2019 yang membatalkan klausul soal suara terbanyak dalam pilpres yang hanya diikuti oleh 2 paslon. Tapi kita tidak akan membahas itu hari ini. Nah, itu PKPU nomor 5 tahun 2019 yang mengatur tentang penetapan paslon terpilih, perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilu. Sementara untuk penggantian antar waktu itu untuk anggota DPR, DPRD, dan DPD itu ada di dalam PKPU nomor 6 tahun 2017 dan perubahannya ada di PKPU nomor 6 tahun 2019. Dan PKPU nomor 9 tahun 2018 itu tentang rekap hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur, bupati, wali kota, tetapi di dalamnya ada juga pengaturan tentang pelantikan dan pengucapan sumpah janji. Jadi ini hal-hal terkait kerangka hukum yang bisa kita pedomani ketika membahas penggantian calon terpilih, pelantikan, dan penggantian antar waktu. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mulai dari tahapan ya. Jadi kalau kita lihat tahapan pemilu kita, Bapak Ibu bisa lihat di layar, pasal 167 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu mengatur sejumlah tahapan penyelenggaraan pemilu, meliputi mulai dari perencanaan, program, anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Itu yang paling atas. Sampai kemudian yang paling bawah adalah huruf K-nya, pengucapan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Nah, kalau terkait dengan tema kita,
kita bisa lihat dari huruf J ke huruf K, setelah penetapan hasil pemilu, itu tahapannya langsung lompat ke pengucapan sumpah janji. Nah, penetapan calon terpilih itu kan tidak dieksplisitkan di dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Sementara kalau kita huruf J itu kita lihat penetapan hasil pemilu itu adalah penetapan perolehan suara. Dan penetapan calon terpilih biasanya dilakukan setelah selesainya perselisihan hasil pemilu di MK. Nah, itu kalau kita lihat dari konfigurasi tahapan di mana posisi penggantian calon terpilih, pelantikan, dan penggantian antar waktu. Ini tahapan-tahapannya. Ini untuk pemilu DPR, DPD, DPRD, dan Presiden. Sementara kalau untuk di Pilkada, ini juga konsekuensi ya, karena regulasi pemilunya itu terpisah antara pemilu dan pilkada. Walaupun dari sisi karakter pemilihan sama-sama luber jurdil, sama-sama dilaksanakan oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu. Kalau pilkada tahapannya terbagi menjadi 2 tahapan, yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Tahapan persiapan, Ibu Bapak bisa baca di pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, itu terdiri dari sejumlah aktivitas, mulai dari perencanaan program dan anggaran, sampai kepada pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Jadi pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih itu dianggap sebagai tahapan persiapan. Padahal kalau kita lihat penetapan daftar pemilih tetap itu kan berada di sequence utama atau berada di kerangka waktu utama pelaksanaan tahapan pilkada ya. Sementara untuk tahapan penyelenggaraan berdasarkan pasal 5 Undang-Undang 8 tahun 2015 itu meliputi beberapa aktivitas, antara lain pengumuman pendaftaran calon, lalu kemudian pendaftaran pasangan calon, sampai kemudian terakhir yaitu pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. Nah, agak berbeda dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Di dalam pelaksanaan pilkada, itu penetapan calon terpilih disebutkan eksplisit sebagai bagian dari aktivitas tahapan penyelenggaraan. Jadi di pasal 5 ayat 1 ayat 3 huruf J itu penetapan calon terpilih itu adalah bagian dari aktivitas pelaksanaan tahapan penyelenggaraan. Sementara kalau di pemilu legislatif, pemilu presiden, penetapan calon terpilih itu tidak masuk rangkaian tahapan penyelenggaraan pemilu. Ini juga agak perlu kita bahas karena kita akan bisa melihat ternyata pengaturan di 2 regulasi untuk pemilu dan pilkada itu ternyata juga berdampak pada konfigurasi tahapan yang tidak sama. Nah, yang berikut Bapak Ibu nanti akan Uda Fadli banyak lebih bahas, terutama sesi tema pertama kita ya, penggantian calon terpilih. Nah, ini penggantian calon terpilih ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Uda Fadli karena ada 2 tahapan, ada 2 pertanyaan penting yang perlu disoroti dalam tahapan ini, dalam bahasan ini. Silakan Uda Fadli. Ya, makasih Mbak Titi, Bapak Ibu, teman-teman semua. Saya coba lanjutkan. Nah, saya akan lebih banyak menguraikan terkait dengan bagaimana proses pergantian calon terpilih yang dibuka ruangnya oleh regulasi kepemiluan kita. Nah, nanti kita akan sampai kepada problem-problem yang terjadi di dalamnya, kasus-kasusnya, nanti akan diceritakan lebih detail oleh Mbak Titi. Nah, pertama, ada 2 pertanyaan penting sebetulnya kalau kita bicara terkait dengan pergantian calon terpilih dalam proses penetapan hasil pemilu. Pertama, dapatkah dilakukan pergantian terhadap calon terpilih pada saat langsung? Apakah dimungkinkan dilakukan pergantian terhadap calon terpilih pada saat penetapan yang calon terpilih itu berlangsung? Nah, yang kedua, dapatkah dilakukan pergantian antara waktu dalam sebuah tahapan pemilu ketika belum ada pelantikan pejabat politik terpilih? Nah, ini 2 terminologi yang sering kita bercampur ya ketika melihat perbedaan antara pergantian calon terpilih dengan pergantian antar waktu.
Padahal ini dua peristiwa yang berbeda dan penyebabnya juga berbeda dan implikasi hukumnya sebetulnya juga berbeda. Jadi ini yang penting untuk kita dudukkan secara detail. Nah, kalau pergantian calon terpilih, jadi penting ini untuk didefinisikan agar kemudian kita bisa melihat perbedaan yang signifikan antara pergantian calon terpilih dengan pergantian antar waktu. Kalau pergantian calon terpilih secara sederhana itu diartikan sebagai tindakan hukum yang mengganti peserta pemilu atau calon yang terpilih berdasarkan hasil perolehan suara dan telah selesai seluruh tahapan upaya hukum sebelum dilaksanakannya pelantikan atau pengucapan sumpah dan janji. Jadi proses tahapan pemilunya sudah selesai, rangkaian upaya hukum juga sudah selesai, tetapi belum ada pelantikan dan pengucapan sumpah dan janji. Nah, otoritasnya untuk penggantian calon terpilih ini masih ada di lembaga penyelenggara pemilu. Jadi otoritas untuk menetapkan dan mengganti calon terpilih atau memutuskan mengganti calon terpilih karena nanti sebab-sebab tertentu itu otoritasnya masih ada di dalam lembaga penyelenggara pemilu. Nah, ini yang kemudian menjadi hal yang penting dalam penggantian calon terpilih. Nah, bagaimana penggantian calon terpilih untuk pemilu presiden? Jadi kan nanti ada pemilu presiden, ada pemilu legislatif, dan ada pemilu kepala daerah. Nah, regulasi kita mengatur bahwa kalau calon presiden dan atau wakil presiden ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi, KPU wajib menyampaikan dan memberitahukannya kepada MPR. Ini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Nah, dalam hal sejak penetapan calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu calon berhalangan tetap, KPU mengusulkan pelantikan terhadap calon terpilih yang memenuhi syarat meskipun tidak secara berpasangan. Nah, penting lagi untuk dilihat apa definisi berhalangan tetap. Nah, untuk pemilu presiden, berhalangan tetap itu hanya meliputi dua hal. Satu, meninggal dunia. Yang kedua, tidak diketahui keberadaannya si pasangan calon ini. Bisa kedua-duanya atau bisa salah satunya. Kalau salah satunya, misalnya presidennya saja yang meninggal dunia, atau calon wakil presidennya saja yang meninggal dunia, atau tidak diketahui keberadaannya, maka salah satu di antaranya yang masih hidup atau yang masih diketahui keberadaannya, itu tetap dilantik. Nanti setelah pelantikan, mekanisme pergantiannya mengikuti mekanisme pergantian presiden atau pasangan calon presiden terpilih sebagaimana diatur di pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini untuk pemilu presiden. Jadi, kalau pemilu presiden memang agak lebih eksplisit dan agak lebih terbatas sebetulnya apa yang dimaksud dengan pasangan calon yang berhalangan tetap. Berhalangan tetap itu hanya meliputi meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya. Lanjut, Mbak. Nah, bagaimana penggantian calon terpilih untuk kepala daerah? Nah, ada beberapa situasi-situasi yang disebutkan di dalam Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang 10 tahun 2016. Jika kepala daerahnya meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, jika kondisi itu terjadi dalam hal mereka tidak berpasangan atau tidak terjadi untuk kedua-duanya, salah satunya tetap ditetapkan jadi calon terpilih dan dilantik. Jadi misalnya gubernur atau wakilnya saja, atau bupati atau wakil wali kotanya saja yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri, maka salah satunya tetap dilantik. Nanti mekanisme pergantiannya akan mengikuti mekanisme pergantian antar waktu. Nah, nanti kita akan lihat apa definisi pergantian antar waktu. Jika keduanya tidak bisa dilakukan, tidak bisa ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, tidak bisa juga dilantik, maka akan ditetapkan peraih suara terbanyak berikutnya. Nah, ini untuk pemilihan kepala daerah. Nah, kalau untuk penggantian calon anggota legislatif terpilih, ini memang agak lebih panjang dan ada beberapa prasyarat-prasyarat yang diatur baik itu di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan PKPU Nomor 5 tahun 2019. Ini khusus terkait dengan penetapan caleg terpilih oleh KPU. Nah, setelah penetapan caleg terpilih oleh KPU, ada
apa namanya revisi surat keputusan KPU tentang caleg terpilih yang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan juga PKPU Nomor 5 Tahun 2019. Baru kemudian nanti akan dilaksanakan pengucapan sumpah dan janji anggota legislatif. Nah, kalau kita berbicara soal penetapan calon anggota legislatif terpilih, pergantian anggota calon legislatif terpilih, itu tentu tidak bisa dilepaskan dari proses rekrutmen caleg yang sudah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Partai politik diharapkan diatur untuk kemudian melakukan seleksi terhadap bakal calon anggota legislatif secara demokratis, secara terbuka, sesuai dengan ADART atau peraturan internal partai politik peserta pemilu. Jadi memang ada mekanisme demokrasi internal partai yang memang harusnya dijalankan untuk kemudian melakukan rekrutmen terhadap caleg. Nah, ini yang menjadi salah satu hal yang perlu diuji betul sejauh mana partai politik sudah berhasil menerapkan hal ini. Karena ini juga akan berkaitan nanti dengan potensi pergantian caleg terpilih, potensi pergantian antar waktu. Karena itu semuanya akan ditentukan oleh daftar calon yang diusulkan oleh partai politik ketika proses persiapan pendaftaran anggota legislatif. Nah, kita tidak bisa melepaskan bahwa mekanisme pergantian calon anggota legislatif terpilih dan tentu punya kaitan dengan sangat kuat dengan sistem pemilu di Indonesia. Nah, pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum, penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dari parpol peserta pemilu didasarkan pada perolehan suara partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan. Ditetapkan berdasarkan dengan suara terbanyak. Jadi, kunci dari menetapkan calon anggota legislatif terpilih itu didasarkan pada suara terbanyak berdasarkan jumlah kursi yang dimiliki oleh partai politik pada setiap daerah pemilihan. Nah, partai politik akan mendapatkan kursi berdasarkan rumusan atau berdasarkan metode konversi suara menjadi kursi sebagaimana juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jadi kita menggunakan metode hitung formula Sainte-Lagu sebagaimana disebutkan di dalam pasal 415 dan pasal 420, di mana suara sah yang dimiliki oleh partai politik di satu daerah pemilihan dibagi dengan bilangan 1, 3, dan seterusnya. Itu yang nanti akan menentukan partai politik mendapatkan berapa kursi di sebuah daerah pemilihan. Setelah nanti ditentukan partai politik mendapatkan total kursi di daerah pemilihan, baru nanti dilihat partai politik yang mendapatkan kursi akan memberikan atau kursinya akan dimiliki oleh siapa. Tentu berdasarkan calon anggota legislatif yang ada di dalam daftar calon tetap yang mereka usulkan. Nah, suara akan diberikan kepada daftar calon tetap yang mendapatkan suara terbanyak. Nah, ini yang kemudian menjadi perhatian penting yang tidak bisa dipisahkan dari mekanisme pergantian anggota legislatif terpilih. Jadi kalau kemudian nanti terjadi pergantian anggota legislatif terpilih dengan sebab-sebab yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, tentu tetap mengikuti logika peraih suara terbanyak di dalam daftar calon partai politik untuk kemudian menggantikan calon anggota legislatif yang akan digantikan. Nah, ini soal penjelasan sistem pemilihan atau penentuan pemenang atau peraih kursi itu dengan suara terbanyak. Karena pemilih memang diberikan ruang untuk mencoblos nomor urut dan atau tanda gambar dari partai saja, suaranya tetap sah dan menjadi bagian perolehan suara sah untuk partai. Karena suara partai atau perolehan suara partai tetap menjadi penting karena itu akan menentukan partai bisa mendapatkan kursi atau tidak. Antara perolehan suara pemilih yang langsung mencoblos caleg atau yang mencoblos partai saja. Karena tadi pemilih boleh mencoblos nomor urut tanda gambar partai,
atau pemilih juga boleh mencoblos nomor urut dan nama calon anggota legislatif. Nanti ketika akan dilakukan perhitungan total suara sah partai di sebuah dapil, suara itu akan dijumlahkan. Suara yang didapatkan oleh suara yang didapatkan partai dari pemilih yang langsung mencoblos tanda gambar dan suara yang didapatkan dari pemilih yang mencoblos masing-masing anggota legislatif. Nah, perolehan suara caleg di suatu partai ini yang akan menentukan siapa caleg yang akan mendapatkan kursi di partai tersebut berdasarkan suara terbanyak. Nah, apa saja yang kemudian bisa membuat anggota legislatif terpilih itu digantikan? Atau bagaimana situasi-situasi yang kemudian menyebabkan anggota legislatif yang sudah meraih suara terbanyak dalam pemilu kemudian harus diganti atau digantikan? Nah, pasal 426 dan pasal 32 ayat 1 dalam PKPU 5 tahun 2019 itu mengatur beberapa hal. Pertama, jika calon anggota legislatif terpilih atau yang meraih suara terbanyak itu meninggal dunia. Jadi digunakanlah mekanisme pergantian calon terpilih. Yang kedua, jika dia mengundurkan diri. Jadi misalnya ada anggota legislatif dari sebuah partai politik, partainya mendapatkan kursi, dan kursi itu menjadi hak dia karena dia mendapatkan suara terbanyak, tetapi kemudian dia mengundurkan diri. Maka dilakukanlah kemudian mekanisme pergantian calon terpilih. Bahwa ada problem sebab dan alasan pengunduran diri ini seperti apa, itulah case-case yang penting untuk kita lihat di dalam proses penyelenggaraan pemilu. Kemudian juga ada pengaturan caleg itu atau calon anggota legislatif terpilih itu diganti ketika dia tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Nanti di bawah ada hal-hal yang bisa membuat seorang anggota legislatif itu dinyatakan tidak memenuhi syarat lagi. Nah, yang keempat, jika anggota legislatif terpilih itu terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi dia melakukan politik uang, pemalsuan dokumen, jika putusan itu sudah terbukti dalam sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka dia bisa digantikan. Yang kelima, terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pemilu mengenai kampanye. Ini juga harus berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Poin E ini maksudnya adalah ketika ada calon anggota legislatif yang kemudian melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan kampanye yang itu berbuah sanksi diskualifikasi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka dia bisa digantikan. Nah, terkait dengan situasi pergantian untuk calon yang tidak lagi memenuhi syarat itu, apa saja terjemahannya? Kapan seorang anggota legislatif terpilih dinyatakan tidak memenuhi syarat? Nah, ada beberapa hal yang dijelaskan di dalam PKPU nomor 5 tahun 2019. Pertama, calon tersebut terbukti masih berstatus sebagai kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, bahkan kepala desa atau perangkat desa juga tidak boleh, ASN, anggota TNI, anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas, atau karyawan BUMN atau BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Jadi kalau kemudian di dalam proses penetapan atau di dalam proses penetapan calon terpilih, yang bersangkutan masih berstatus sebagai subjek-subjek jabatan yang disebut dalam poin A ini, maka dia bisa diganti. Nah, yang B, situasi berikutnya, ketika yang bersangkutan berstatus sebagai terpidana, tapi hanya bagi terpidana yang menjalani pidana kurungan badan. Kalau dia dijatuhkan pidana, tetapi tidak menjalani pidana di dalam penjara, maka itu tidak bisa. Jadi tetap bisa dilantik dia, tetap bisa ditetapkan sebagai calon terpilih. Nah, yang C, ini yang kemudian menjadi penyakit baru di dalam pemilu 2019. Ketika calon
yang akan ditetapkan sebagai calon terpilih itu diberhentikan atau mundur dari partai politik yang mengajukan yang bersangkutan. Jadi dia bisa diberhentikan atau dia bisa mundur dari partai politik yang mengajukannya. Misalnya ada si X, calonnya dia dicalonkan oleh partai Y, ketika akan dilakukan penetapan calon terpilih, partai Y ini memecat si X. Padahal si X adalah calon anggota legislatif yang mendapatkan suara terbanyak dan mendapatkan kursi di sebuah daerah pemilihan. Nah, nanti Mbak Titi akan cerita banyak soal kasus-kasus yang menjadi modus baru di dalam pergantian calon terpilih dengan cara memberhentikan anggota legislatif terpilih atau dengan cara anggota legislatif itu mengundurkan diri meskipun dengan verifikasi dan penelusuran yang sangat minim. Poin D, tidak memenuhi syarat itu adalah calon yang masih bersatu sebagai anggota DPRD dari partai politik yang berbeda dengan partai politik yang mengajukan calon yang bersangkutan. Jadi misalnya dia masih menjabat sebagai anggota legislatif dari partai X, tapi dalam sebuah pemilu yang dia sudah terpilih itu dia dicalonkan oleh partai Z misalnya, maka dia bisa diganti. Nah, siapa yang menggantikan? Nah, ini menarik nih, siapa yang menggantikan? Kalau kemudian anggota legislatif terpilih tadi memang berhalangan tetap, sudah dijelaskan siapa yang menggantikan. Nah, jawaban terhadap siapa yang menggantikan ini tidak bisa dilepaskan dari sistem pemilu yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Titi dan tadi juga sudah saya sebutkan. Kuncinya adalah tidak bisa orang yang menggantikan itu keluar dari daftar calon tetap yang sudah diajukan oleh partai politik. Nah, yang kedua, orang yang menggantikan adalah orang yang meraih suara terbanyak berikutnya. Karena memang sistem pemilu kita menggunakan sistem pemilu proporsional dengan suara terbanyak sebagai orang yang akan meraih kursi. Jadi, untuk calon anggota DPR, DPD, DPRD adalah untuk anggota DPR dan anggota DPRD yang menggantikan adalah calon dari daftar DCT yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari parpol peserta pemilu yang sama dan dapil yang sama. Jadi nggak bisa kemudian kalau yang menggantikan itu dari dapil sebelah, meskipun dari partai yang sama. Misalnya ada calon anggota legislatif yang tidak lagi memenuhi syarat dari dapil DKI 2 misalnya, dari sebuah partai politik X. Tapi ketika akan digantikan, partai politik X ini mengambil calon yang tidak terpilih dari dapil DKI 1, itu nggak boleh. Dia harus dari parpol yang sama, dari dapil yang sama. Dan yang kuncinya dari peraih suara terbanyak berikutnya. Ini juga yang kemudian membuat persoalan besar ketika ada upaya untuk melakukan untuk mengganti anggota legislatif terpilih dengan menaikkan calon anggota legislatif terpilih yang suaranya jauh di bawah peraih suara terbanyak berikutnya. Kasus tertangkapnya salah satu komisioner KPU Wahyu Setiawan kan merupakan bagian dari polemik pergantian anggota legislatif ini. Nah, untuk untuk calon DPD clear, yang menggantikan kalau salah satu calon terpilih itu berhalangan, tentu adalah peraih suara terbanyak berikutnya. Nah, cukup saya terkait dengan mekanisme penggantian terpilih, dan berikutnya soal pelantikan dan beberapa kasus-kasus yang nanti kita bisa ulas dan diskusikan akan lagi dilanjutkan oleh Mbak Titi. Silakan Mbak Titi. Ya, terima kasih Fadli. Semoga suara saya bisa didengar dengan baik ya. Ini adalah tema kedua kita karena pertemuan kali ini ada 3 bahasan. Yang pertama tadi soal penggantian calon terpilih. Fadli sudah sangat baik menjelaskan penggantian calon terpilih presiden. Jadi statusnya masih calon tapi terpilih, lalu calon legislatif terpilih, dan yang terakhir calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Nah, kita masuk ke segmen kedua, bahasan kedua, yaitu pengucapan sumpah janji atau pelantikan presiden dan wakil presiden. Setiap negara berbeda-beda sesuai dengan hukum tata negara mereka masing-masing dan juga perundang-undangan yang ada di negara tersebut. Maka kita akan bahas soal manajemen pemilu di Indonesia. Nah, kalau kita lihat soal pengucapan sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden Indonesia,
maka kita perlu menengok Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau kita baca Undang-Undang Dasar, tidak ada kata pelantikan. Yang ada adalah pengucapan sumpah janji. Itu diatur di dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Dasar yang menyebutkan bahwa sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Sekaligus naskah sumpahnya juga disebutkan. Nah, yang kedua, di ayat keduanya disebutkan jika MPR atau DPR tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Mungkin kita pernah mengingat ya yang angkatan jadul bagaimana Presiden Habibie itu mengucapkan sumpah janji di hadapan pimpinan MPR dan juga disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung pada tahun 98. Nah, pelantikan itu munculnya di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, pasal 33. Disebutkan bahwa MPR melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Dan tadi kalau kita lihat ya, ini masih masuk tahapan pemilu tetapi sudah beralih dan dikerjasamakan prosesnya antara KPU dengan MPR. Nah, yang berikut adalah pelantikan calon terpilih DPR, DPD, dan DPRD. Ini diatur di dalam pasal 31 ayat 1 PKPU nomor 5 tahun 2019. Yang pertama, KPU mengusulkan calon terpilih anggota DPR untuk pengucapan sumpah janji kepada Presiden dan Mahkamah Agung. Yang kedua, KPU mengusulkan calon terpilih anggota DPD untuk pengucapan sumpah janji kepada Presiden dan Mahkamah Agung. Jadi DPR dan DPD itu sama-sama diusulkan calon terpilihnya kepada Presiden dan Mahkamah Agung. Dan kalau kita lihat pada tahun 2014 misalnya ya, KPU mengambil kebijakan untuk menunda pengusulan calon terpilih bagi calon terpilih yang terkena atau menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi. Nah, itu salah satu terobosan yang dilakukan oleh KPU tahun 2014. Yang ketiga, KPU Provinsi atau KIP Aceh, ini harus disebut nih KIP Aceh karena ada teman-teman dari Aceh di kelas virtual Perludem, mengusulkan calon terpilih anggota DPRD Provinsi untuk pengucapan sumpah janji kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur. Dan ini nanti kenapa kita perlu tahu prosedur ini di beberapa kesempatan. Di beberapa daerah ini ternyata menjadi problem ya, sudah diusulkan tapi kemudian menteri yang mengurusi ini tidak melanjutkan proses karena adanya kasus pemberhentian terhadap caleg terpilih. Yang terakhir, KPU atau KIP Kabupaten Kota mengusulkan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kota untuk pengucapan sumpah janji kepada gubernur melalui bupati wali kota. Nah, di sini nanti nih bypassnya atau ruang-ruang gelapnya itu bisa muncul untuk menghambat pengucapan sumpah janji atau pelantikan calon terpilih. Jadi Fadli tadi sudah sampaikan beberapa problematika di dalam pelaksanaan pemilu kita pada 2019 yang lalu. Nanti kita akan dalami di slide-slide berikutnya. Lalu pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jadi kalau gubernur dan wakil gubernur itu dilantik oleh presiden di ibu kota negara, lalu bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilantik oleh gubernur di ibu kota provinsi yang bersangkutan. Pelantikan dilaksanakan secara serentak pada akhir masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota periode sebelumnya yang paling akhir. Jadi kalau ada pelantikan secara serentak gitu ya, maka kapan sih itu harus dilakukan? Karena kan akhir masa jabatan itu beda-beda. Nah, kalau pelantikannya dilakukan secara serentak, maka pelantikannya akan mengambil waktu akhir masa jabatan yang paling belakangan, sehingga keserentakan itu bisa dilakukan.
Bagaimana dengan daerah yang akhir masa jabatannya lebih dahulu? Maka dia akan diisi oleh penjabat sesuai dengan ketentuan pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2018. Yang berikut, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan juga dapat melantik bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota secara serentak. Ketentuan mengenai jadwal dan tata cara pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota diatur dengan peraturan presiden. Jadi bukan lagi dengan peraturan KPU atau peraturan Menteri Dalam Negeri. Ini sumbernya di dalam undang-undang pilkada kita. Nah, yang berikut soal penggantian antar waktu gitu ya. Jadi penggantian antar waktu, kalau kembali kita formulasikan definisinya, ada yang menggunakan, kalau peraturan KPU istilahnya adalah pergantian antar waktu. Tapi kalau kita baca Undang-Undang MD3, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, itu terminologinya adalah penggantian antar waktu. Intinya adalah pergantian dari pejabat politik yang sudah dilantik. Jadi bedanya dengan penggantian calon terpilih dengan penggantian antar waktu, kalau penggantian calon terpilih itu belum dilantik. Sementara kalau penggantian antar waktu itu adalah pejabat politik yang sudah dilantik dan lalu kemudian diganti. Bisa karena meninggal dunia, bisa karena mengundurkan diri, atau persoalan-persoalan lain yang akan dibahas berikutnya. Nah, yang kedua, rezimnya tidak lagi masuk menjadi rezim pemilu. Tugasnya penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, hanya mengonfirmasi siapa calon pengganti sesuai dengan peraihan suara terbanyak berikutnya. Lalu rezim yang berlaku adalah rezim Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Jungto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, dan Undang-Undang MD3. Yang terakhir, penggantian antar waktu itu dilakukan setelah ada pemberhentian antar waktu. Jadi kita akan kenal beberapa terminologi di sini. Ada pemberhentian antar waktu, ada penggantian antar waktu. Kita baru bisa melakukan penggantian antar waktu kalau sudah dilakukan pemberhentian antar waktu. Untuk bisa mengganti harus tahu dulu atas dasar apa saja orang-orang bisa diberhentikan antar waktu. Nah, pemberhentian antar waktu. Jadi pemberhentian antar waktu itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 khususnya pasal 239. Anggota DPR itu termasuk juga DPRD ya. DPRD di pasal yang lain, tapi karena klausul karena normanya sama, maka saya hanya kutip yang DPR saja. Jadi anggota DPRD itu berhenti antar waktu karena tiga alasan. Yang pertama meninggal dunia, yang kedua mengundurkan diri, atau yang ketiga diberhentikan. Nah, anggota DPR diberhentikan antar waktu apabila gitu ya. Ini ada beberapa kondisi yang membuat mereka bisa diberhentikan antar waktu. Yang pertama, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun. Ini pernah terjadi nih. Karena waktu itu dia berhalangan tetap, akhirnya, tapi tetap saja dia mengundurkan diri ya. Walaupun alasan pengunduran diri karena juga berhalangan tetap, salah satu anggota DPR dari Provinsi Jambi. Yang kedua, B, melanggar sumpah janji jabatan dan kode etik. Nah, ini biasanya karena prosesnya di Mahkamah Kehormatan Dewan. Lalu dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Lalu diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Tadi sudah disebutkan oleh Uda Fadli apa saja yang termasuk soal tidak lagi memenuhi persyaratan itu. Dan yang G, diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang cukup ramai ya, diberhentikan ini. Atau yang H, menjadi anggota partai politik lain. Jadi kita tidak mengenal secara eksplisit di dalam Undang-Undang MD3 kita fenomena yang dikenal dengan crossing the floor atau floor crossing. Jadi kalau seorang anggota DPR memilih berbeda dengan fraksinya atau berbeda dengan garis partainya, apakah dia menjadi alasan untuk memberhentikan, itu tidak eksplisit gitu ya. Kalau di negara-negara lain itu ada yang mengatur eksplisit, tadi sudah disebutkan misalnya India, Bangladesh, dan Maldives.
Nah, kalau di kita alasan untuk diberhentikan itu hanya ini, walaupun bisa saja alasan diberhentikan sebagai anggota partai yang huruf G itu misal ya karena melanggar tata tertib atau AAD-ART partai, kan juga bisa begitu ya, walaupun secara tidak eksplisit. Nah, yang berikut berhenti antar waktu karena diberhentikan oleh parpol. Ini yang uniknya ya. Um, Kalau di Undang-Undang MD3 pasal 241 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 ini berlaku bagi DPR ataupun DPRD. Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya sebagaimana dimaksud tadi di dalam pasal 239 huruf D, dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, maka pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi di sini terlihat ada proteksi yang coba dilakukan oleh negara terhadap wakil-wakil yang sudah dipilih melalui pemilu. Dengan alasan diberhentikan oleh partai tidak bisa serta-merta membuat seseorang kehilangan posisinya sebagai wakil rakyat. Maka dia diberikan hak untuk melakukan upaya hukum, dan proses penggantiannya hanya bisa dilakukan, pemberhentiannya hanya bisa dilakukan kalau sudah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini kan PKHT atau putusan berkekuatan hukum tetap dan bisa dieksekusi itu, misalnya kalau dia walaupun baru tingkat pertama ya, peradilannya walaupun putusan baru pengadilan tingkat pertama, kalau dia tidak banding maka itu PKHT atau putusan kasasi di Mahkamah Agung. Ini yang terjadi salah satunya dengan Fahri Hamzah. Mengapa meskipun dia sudah dipecat dari keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera, tapi dia tidak bisa diberhentikan antar waktu karena upaya hukumnya ketika memperoleh kekuatan hukum tetap, pembatalannya dibatalkan oleh pengadilan, dan prosesnya menunggu sampai ada PKHT, putusan berkekuatan hukum tetap. Ini yang kemudian inkonsisten dengan apa yang dilakukan oleh KPU, mengatur di dalam peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 dan juga mengeksekusi peraturan nomor 5 tahun 2019 itu. Jadi kalau di Undang-Undang MD3 berhenti antar waktu itu, kalau diberhentikan oleh partai harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau PKHT. Nah, di penggantian calon terpilih itu KPU terima saja apa yang disodorkan oleh partai, asal diberhentikan oleh partai, ada prosedur pemberhentian, ada SK pemberhentian, dan lalu ada pengajuan penggantian calon terpilih dengan alasan sudah diberhentikan, maka diproses begitu saja. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, ada distorsi. Caleg harus direkrut secara terbuka dan demokratis, lalu kemudian kalau sudah jadi anggota DPR, digantinya pun ketika diberhentikan harus menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Tetapi ketika prosesnya ada di KPU, maka KPU itu seolah tutup mata begitu ya. Apakah proses yang di partai itu dilakukan terbuka atau demokratis, itu tidak diverifikasi, tidak divalidasi. Apakah kemudian si caleg yang diberhentikan itu, caleg terpilih yang diberhentikan itu melakukan upaya hukum atau tidak, seolah-olah tidak diperdulikan. Jadi kalau kita bicara soal asas adil, adil itu bukan hanya proses rekrutmen yang harus adil, tetapi juga bagaimana orang ketika dia harus diganti harusnya juga diperlakukan secara adil. Ini harusnya menjadi koreksi betul bagi penyelenggaraan pemilu kita ke depan, terutama ketika bicara korelasi soal penggantian calon terpilih, caleg terpilih dengan berhenti antar waktu bagi wakil rakyat yang sudah duduk. Kami sendiri dalam hal ini tidak sependapat dengan apa yang dilakukan oleh KPU, terutama ketika kebijakan mengganti calon terpilih ketika berlangsungnya penetapan calon terpilih pada tanggal 31 Agustus 2019 ataupun kasus setelah penetapan hanya berdasarkan pengajuan penggantian calon terpilih dengan alasan diberhentikan oleh partai, dan KPU tidak bisa cawe-cawe urusan internal partai. Nah, yang berikut adalah pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Itu diatur di dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jadi nomenklaturnya hampir sama ya, pemberhentian caleg
pemberhentian anggota DPR, DPD, DPRD, dan kepala daerah, wakil kepala daerah itu selalu dengan 3 alasan ini. Meninggal dunia, permintaan sendiri ini bisa disetarakan dengan mengundurkan diri tentu, dan yang ketiga diberhentikan. Nah, untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah, kalau dia diberhentikan, itu bisa karena 1, berakhir masa jabatannya. Yang kedua, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan. Nah, kawan-kawan bisa lihat nih, kalau di DPR RI, kita lihat slide selanjutnya sebelumnya, kalau di DPR RI 3 bulan berturut-turut tanpa keterangan, itu dia bisa langsung diberhentikan antar waktu. Tetapi kalau di pilkada, di kepala daerah dan wakil kepala daerah, itu berhalangan tetap secara berturut-turutnya lebih panjang, yaitu 6 bulan. Kemudian dinyatakan melanggar sumpah janji jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, tidak melaksanakan kewajiban, melanggar larangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, kecuali pengecualiannya terhadap huruf C, huruf I, dan huruf F, diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh presiden. Nah, ini misalnya ada beberapa kepala daerah yang diangkat untuk menjadi menteri atau kemudian menjadi kepala BKKBN gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi alasan untuk memberhentikan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Lalu dokumen dan atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah, wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen dan atau mendapatkan sanksi pemberhentian. Nah, yang selanjutnya adalah ini masalah-masalah ya. Kalau kita lihat tema yang kita bahas hari ini, ada masalah-masalah yang muncul terkait dengan terutama penggantian calon terpilih. Yang pertama, parpol memecat kader menjelang penetapan calon terpilih. Itu di beberapa daerah tuh. Ada di Depok, di Sulawesi Selatan, di Maluku, di tingkat nasional, di Tangerang Selatan gitu ya. Lalu yang kedua, penyelenggara pemilu itu belum tegas melakukan klarifikasi, pembatasan, dan menahan upaya-upaya parpol untuk mengganti calon terpilih, terutama dengan pendekatan prinsip menghormati daulat rakyat yang telah memberikan suara kepada peserta pemilu. Jadi kelihatan sekali penyelenggara pemilu dengan alasan tidak mau cawe-cawe urusan internal partai, tetapi justru dalam pandangan kami agak abai di dalam menjaga dan memproteksi daulat rakyat yang sudah diberikan di saat pelaksanaan pemilu. Nah, yang berikut juga kasus-kasus ya. Ada kasus pemecatan kader jelang penetapan calon terpilih. Nah, ini kasusnya misalnya Mulan Jamila, itu enggak tedeng aling-aling gitu ya. Bagaimana kemudian caleg nomor 5 itu bisa dikondisikan sedemikian rupa menjadi calon terpilih untuk mengisi kursi ketiga. Jadi yang nomor 4, yang nomor 3 itu bisa kemudian digantikan oleh yang nomor 5. Yang kedua, penundaan pelantikan kepada caleg terpilih. Ini juga kita bisa lihat berlarut-larutnya kasus Ibu Misriani Ilyas ya, sampai kalau yang kasus kedua ini, dia pintu masuknya bukan KPU, pintu masuknya melalui Kemendagri. KPU Sulawesi Selatan sudah mengirim surat sebagaimana ketentuan peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 untuk pengucapan sumpah janji kepada Mendagri, tetapi Mendagri lalu kemudian menunda untuk melakukan pelantikan calon terpilih karena mendapatkan surat pemberhentian caleg terpilih dari keanggotaan partai. Yang ketiga, ikut sertanya Kemendagri dalam proses penggantian dan pelantikan, dan yang keempat, sikap dan ketegasan penyelenggara pemilu belum signifikan. Poin yang ketiga dan keempat ini berbuah sanksi etik dari DKPP karena dianggap KPU membiarkan begitu saja dan bukan membiarkan ya, karena menunjukkan inkonsistensi sikap. Jadi untuk kasus Depok, penggantian calon terpilih, KPU-nya diminta untuk berhati-hati, untuk menunggu proses upaya hukum yang sedang berlangsung, tetapi di kasus Sulawesi Selatan justru malah KPU-nya diminta untuk segera melakukan penggantian. Dan saya kira
mungkin ini juga karena kasus Depok itu kan suratnya keluar sebelum ada kasus penggantian caleg terpilih DPR RI. Apakah ini ingin menjaga konsistensi sikap ketika mengganti caleg DPR RI sehingga dianggap konsisten ketika mengganti caleg DPR RI atau seperti apa? Sehingga di kasus Sulawesi Selatan itu ada perilaku yang inkonsisten dari KPU terkait dengan penggantian caleg terpilih. Nah, yang berikut ada beberapa yang menjadi alasan pemberhentian caleg terpilih ketika kasus 2019. Ini studi kasusnya adalah, ini kita karena manajemen pemilu ya, jadi kita langsung studi kasus. Peraturannya sebenarnya sama ya, peraturan penggantian caleg terpilih antara pemilu 2014 dengan pemilu 2019. Tapi dilalahnya di 2014 itu tidak terjadi kasus-kasus seperti di 2019. Nah, ada beberapa alasan pemberhentian yang menjadi konsideran di dalam memberhentikan caleg terpilih. Yang pertama, ini studi kasus putusan Pengadilan Negeri nomor 520 PDT Sus Parpol 2019 PN Jakarta Selatan, kasusnya Mulan Jamila dan kawan-kawan. Yang pertama karena caleg terpilih melakukan pelanggaran yang tidak sejalan dengan nilai-nilai partai, yaitu politik uang saat kampanye pemilu. Padahal politik uang itu kan ranahnya regulasi kepemiluan, bukan ranahnya peradilan di luar regulasi kepemiluan kita. Yang kedua adalah alasan pemberhentian karena melaksanakan putusan pengadilan. Salah satunya adalah melaksanakan putusan PN nomor 520. Meskipun penentuan caleg berdasarkan suara terbanyak, teknisnya ada di ranah KPU, tetapi putusan nomor 520 ini justru memporak-porandakan regulasi kepemiluan kita. Nah, ahlinya adalah Muhammad Ruliandi, saksi ahli pencatat rekor muri termuda menjadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, PT UN. Jadi ahli ini mengatakan kalau partai dicoblos dan logo partai atau nomor urut partai itu dapat suara, maka partai boleh mengalihkan suaranya untuk caleg yang dikehendaki oleh partai. Karena itu dianggap adalah kewenangan absolut partai. Nah, beliau sering menggunakan istilah kewenangan absolut. Nah, ini yang kemudian juga menjadi salah satu kekisruhan di pemilu 2019 lalu. Jadi ada proses uji materi terhadap undang-undang pemilu yang itu pintunya adalah bukan pintu uji materi, tetapi melalui sengketa internal partai dan prosesnya di pengadilan negeri. Nah, ada juga alasan pemberhentian caleg terpilih itu karena alasan memberi ruang bagi caleg yang derajat kadernya lebih kuat atau lebih berkeringat demi partai. Nah, ini kan akhirnya anomali ya. Anomalinya karena kenapa? Karena di rekrutmen caleg kan harus dilakukan berdasarkan proses yang terbuka, demokratis, dan berbasis kaderisasi. Harusnya kalau dilakukan terbuka, demokratis, dan berbasis kaderisasi, siapapun orang yang masuk dalam daftar calon itu adalah orang-orang terbaik yang memang merupakan kader pilihan partai politik gitu. Nah, makanya kemudian terkait dengan ini rekomendasi kami terkait dengan tema kita hari ini, yang pertama adalah semua pihak khususnya partai politik diharap menghormati suara rakyat yang sudah diberikan langsung pada saat pemilu. Jadi bagaimanapun dengan sistem yang kita anut, maka apa yang diberikan oleh rakyat itulah yang harus kita hormati. Oleh karena itu, kalau memang partai ingin menghendaki orang-orang yang dia anggap sebagai kader terbaik, orang-orang yang berkeringat untuk partai, maka tempatkanlah orang-orang yang memang dia kehendaki untuk masuk di dalam surat suara atau untuk mengakses surat suara atau ballot access itu hanya diberikan pada kader-kader yang dikehendaki oleh partai. Jangan kemudian orang-orang dimasukkan di dalam surat suara, tetapi kalau sudah terpilih dianggap tidak terlalu berkeringat untuk partai. Yang kedua, sistem pemilu di Indonesia yang ada saat ini harus dihormati dan dilaksanakan secara konsisten, tidak boleh dilakukan distorsi, apalagi karena kehendak elit yang tidak sejalan dengan suara rakyat.
Yang ketiga, semestinya sebelum dilakukan pelantikan calon terpilih, itu tidak boleh terjadi penggantian caleg terpilih karena diberhentikan oleh partai. Kecuali kalau karena calegnya meninggal dunia atau mengundurkan diri dengan alasan yang sah menurut hukum. Jadi kita harus revisi itu PKPU nomor 5 tahun 2019 yang bicara soal berhalangan tetap itu atau tidak lagi memenuhi syarat, salah satunya karena diberhentikan oleh partai. Selanjutnya, kalau memang ingin mengganti calon terpilih, itu silakan saja karena alasan diberhentikan oleh partai, itu prosesnya mengikuti mekanisme PAW sesuai dengan Undang-Undang MD3. Dan proses-proses seperti Harun Masiku itu tidak perlu terjadi begitu ya. Karena memang penggantian calon terpilih misalnya pintunya hanya bisa dilakukan kalau itu berkaitan dengan diberhentikan oleh partai setelah adanya pelantikan calon terpilih dan merujuk kepada Undang-Undang MD3. Lalu yang keempat adalah KPU diminta konsisten menetapkan caleg terpilih sesuai dengan aturan main sistem pemilu yang ada. Upaya penggantian juga harus sejalan dengan nilai asas dan prinsip demokrasi. Menjunjung tinggi keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas dengan menghormati kemurnian suara dan kedaulatan rakyat, tidak sepihak hanya menindaklanjuti pemberhentian oleh partai, tapi juga memastikan bahwa hal itu juga dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan atau peraturan internal partai politik. Ini kan dalam konteks misalnya keberlakuan PKPU nomor 5 tahun 2019 ya. Tetapi memang ke depan supaya ini tidak terjadi kekisruhan, mestinya ketika sudah calon terpilih ditetapkan atau sudah ada perolehan suara terbanyak, tidak ada lagi dibuka ruang orang itu diganti karena alasan diberhentikan dari keanggotaan partai. Silakan prosesnya nanti merujuk saja pada Undang-Undang MD3 atau dia dilantik terlebih dahulu gitu. Dan yang terakhir, rekrutmen partai politik sejak hulu harus berbasis kaderisasi. Nah, supaya tidak ada lagi kanibalisme antar kandidat di internal partai, maka kami mendorong adanya perbaikan di masa mendatang, terutama ketika RUU Pemilu sedang dibahas, mengatur persyaratan pencalekan itu sekurang-kurangnya sudah menjadi kader partai selama 3 tahun sebelum pendaftaran calon. Di internal kami juga ada diskusi nih, kalau jangan 3 tahun deh misalnya, 2 tahun sebelum pendaftaran calon agar lebih moderat sebagai persyaratan untuk menjadi caleg dari satu partai, sehingga partai itu bisa ada kesempatan membangun internalisasi ideologi dan membangun relasi yang programatik dan ideologis gitu ya dengan orang-orang yang menjadi kandidat mereka di pemilu. Nah, demikian pemaparannya, saya kira udah Fadli, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Dari saya sudah selesai, dah Fadli. Ya, baik, terima kasih Mbak Titi. Saya juga melihat ada beberapa chat dari teman-teman. Ini dari Bang Baiman Fadli, ada dari Pak Damang juga. Dan nanti juga akan saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan respon atau tanggapan langsung. Nah, dari Bang Baiman Fadli mengatakan soal pergantian caleg terpilih sebelum dilantik, ada pengalaman di Aceh tahun 2019 yang lalu. Ternyata ini jadi polemik berkepanjangan, meskipun saat ini beberapa haknya sudah selesai. Saya perlu penjarahan Budir soal pemberhentian yang dimaksud. Seperti ada kesewenang-wenangan atau apa namanya, ya kira-kira apakah perlu atau tidak adanya aturan yang mengatur soal itu, yang semata-mata untuk kepastian hukum. Kemudian Pak Damang memberikan respon bagaimana mekanisme PAW Ketua DPRD. Itu beberapa respon yang diberikan Mbak Titi. Saya kira soal mekanisme pergantian caleg terpilih tadi juga sudah dijabarkan ya panjang secara baik tadi oleh Mbak Titi. Ada situasi-situasi yang sebetulnya boleh langsung kemudian dilakukan oleh KPU. Nah, ini saya berikan dulu kesempatan kepada Pak Jufri nih. Pak Jufri mau memberikan respon langsung. Silakan Pak Jufri.
Ya, terima kasih Mas Fadli. Ya, saya hanya mengomentari soal PKPU nomor 4 ya, karena tadi agak disinggung dengan Mbak Titi ya. Tapi kan tadi pembahasannya itu hanya PKPU nomor 5 ya, tentang pergantian antar waktu. Tetapi sebelum ke peraturan PKPU nomor 5, itu kan ada di PKPU nomor 4 tentang rekapitulasi dan perhitungan hasil dan penetapan hasil gitu ya. Nah, berdasarkan putusan Mahkamah Agung ya nomor 57 tahun 2019, ya kalau saya pemahami ya, mohon dikoreksi pemahaman saya tentang putusan Mahkamah Agung bahwa dalam apa namanya rekapitulasi suara ataukah pemberian suara itu bagi calon yang meninggal dunia, maka suaranya itu diserahkan ke partai terlebih dahulu. Selama ini KPU dalam melakukan rekapitulasi suara, pada proses rekapitulasi itu kan pada saat diketahui meninggal dunia dan memperoleh suara, maka dia otomatis lari ke suara partai. Nah, ini ada beberapa terjadi. Di Jakarta ada beberapa kejadian seperti itu. Dia didiskualifikasi ya, karena dia melakukan pelanggaran pemilu dan berkuatan hukum tetap di pengadilan. Pada saat itu langsung suaranya dinolkan dan diserahkan kepada partai. Nah, tetapi pemahaman saya di dalam Mahkamah Agung, ya itu tidak otomatis lari ke suara partai, tapi dikembalikan kepada pimpinan partai untuk menentukan kepada siapa suaranya diserahkan. Nah, ini logikanya juga terbangun. Kenapa? Karena orang ini kan memilih calon, bukan memilih partai. Orang memilih calon itu, kan dia kan tidak tahu apakah dia meninggal, apakah dia diskualifikasi. Nah, tetapi pada saat sudah mencoblos, baru dia tahu, oh ternyata dia sudah tidak memenuhi syarat. Nah, maka partai tidak boleh mengambil alih itu langsung ke suara partai. Ya. Tidak mungkin juga dikembalikan kepada pemilih. Oh, kamu kembalikan, memilih siapa lagi? Karena orangnya nggak ada. Nah, maka itu kewenangan partai yang menentukan ini kepada siapa saya berikan. Nah, tetapi kenyataannya sekarang ini ya hampir seluruh, saya nggak tahu, di Jakarta semua suara yang tidak memenuhi syarat itu semuanya lari ke partai. Nah, ini berdampak nanti apabila kita terapkan PKPU nomor 5. Ya, contoh, ada caleg namanya Pak Muhammad Arif, ada yang sudah didiskualifikasi karena dia melanggar pemilu, undang-undang pemilu. Kemudian juga Luki Andriani kalau nggak salah di Jakarta Pusat dan Jakarta ya. Nah, itu suaranya lari ke partai. Nah, kalau dia dikembalikan kepada partai, dikembalikan kepada pimpinan partai untuk menentukan diserahkan ke siapa, kalau umpamanya pimpinan partai menyerahkan kepada calon yang paling buntut, nah bisa-bisa saja mengalahkan nomor urut 2 umpama. Ya, nah ini bagaimana mekanisme pengaturannya? Apakah saya benar memahami putusan Mahkamah Agung nomor 57 itu ya bahwa suara yang tidak memenuhi syarat, suara caleg yang tidak memenuhi syarat, maka diserahkan kepada pimpinan partai terlebih dahulu, baru pimpinan partai yang menentukan kepada siapa diserahkan suara itu. Apakah ke calon nomor 2, 3, dan seterusnya, atau diserahkan ke partai bisa juga, tergantung pimpinan partainya. Oke lah, saya serahkan kepada suara partai saja umpama. Nah, kalau saya diserahkan kepada suara partai, itu nggak ada masalah. Tetapi kalau dia keinginannya menyerahkan kepada suara calon yang nomor 5, 6, 7, dan seterusnya, nah maka ini nanti pada saat PAW maka berdampak kepada pergantian antar waktu jadinya nantinya. Ya. Nah, ini saya pahami sebagaimana pengaturannya. Apakah itu dikembalikan kembali suara caleg yang tidak memenuhi syarat ini kepada partai untuk menentukan, atau seperti apa? Karena ini sudah selesai pemilunya. Gitu ya. Sedangkan kalau nggak salah putusan Mahkamah Agung ini kan sebelum penetapan suara nasional. Ya seharusnya KPU ya merekapitulasi kembali perolehan suara itu untuk menanyakan kembali kepada pimpinan partai kepada siapa suaranya diberikan sebelum hasil ke suara kembali diserahkan kepada partai. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua Mbak Bibi ya Pak Fadli, ini kan ribut-ribut kita ya soal putusan Mahkamah Agung yang asal gugatan Pak Soekarno Putri ini ya tentang apa namanya
yang baru dikeluarkan tanggal 28 Oktober. Sedangkan pelantikan presiden itu kan tanggal 20 Oktober, gitu ya. Nah, apa implikasi dari peraturan KPU tersebut, putusan Mahkamah Agung tersebut? Apakah itu bisa dianggap bahwa penetapan calon terpilih ya berdasarkan peraturan KPU nomor 5 ini catat hukum ya, karena sudah diputuskan dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Nah, kalau ini sebenarnya sebelum tanggal 20 Oktober dikeluarkan putusan Mahkamah Agung ini, bisa saja ada putaran kedua dalam pengambil pada Pilpres 2019 kemarin, ya, gitu. Nah, apa implikasi hukumnya tentang keluarnya putusan Mahkamah Agung ini? Terima kasih Mbak Titi dan Pak Fadli. Ya, terima kasih Pak Jufri. Nanti Mbak Titi akan tambahkan. Tapi menurut saya yang namanya proses penggantian calon terpilih itu tidak bisa dilepaskan dari konteks sistem pemilihan dengan suara terbanyak. Dan memang kita memberikan ruang kepada pemilih untuk memberikan suara langsung kepada seorang anggota legislatif. Nah, ketika pemilih memberikan suara kepada anggota legislatif, itu artinya memang pemilih memberikan mandat langsung kepada si calon. Tetapi suara yang diberikan kepada calon ini kan nanti juga akan dikumulasikan dengan suara yang memilih langsung partai politik, yang notabene artinya suara caleg itu juga suara partai, karena itu yang akan menentukan apakah partai mendapatkan kursi atau tidak. Nah, problem berikutnya adalah kursi diberikan kepada siapa, tentu harus konsisten dengan caleg yang meraih raihan suara terbanyak secara berurutan. Kalau ada yang berhalangan tetap, tentu suaranya itu berhenti manfaatnya untuk perebutan kursi kepemilikan partai. Tapi kalau kemudian diberikan lagi otoritas kepada partai akan memberikan suara kepada siapa, menurut saya itu terjadi pergeseran soal prinsip penentuan peraih kursi dengan suara terbanyak. Silakan Mbak Titi kalau ada yang ditambahkan dan didalami. Jadi Pak Jufri, yang pertama, filosofi kenapa kasus yang di Sumatera Selatan 1 itu ya, itu kan terjadi ketika penggantian calon itu sudah tidak bisa dilakukan. Penggantian calon sebelum hari pemungutan suara ya. Sebenarnya kan kalau alasannya karena meninggal dunia dan itu masih dimungkinkan untuk mengganti calon bagi partai, bisa saja di surat suara itu berganti. Tapi kan ini ketika durasi untuk penggantian calon itu sudah tidak mungkin dimungkinkan karena meskipun karena alasan meninggal dunia. Nah, tujuannya adalah ketika dialihkan kepada suara partai itu dalam rangka juga untuk melindungi suara rakyat gitu ya. Tapi memang kita terlepas dari praktik yang berlangsung, saya sendiri tidak setuju dalam sistem suara terbanyak ini kalau memilih misalnya lebih dari 2 caleg, itu maka tetap dianggap sah dan dihitung sebagai suara partai. Saya tidak setuju dengan pengaturan itu, walaupun itu dalam rangka untuk mengatasi kompleksitas. Karena kalau kita sistem proporsional terbuka suara terbanyak, ya konsisten saja, karena yang boleh dipilih itu hanya boleh 1 caleg gitu ya. Kalau 1 caleg kalau dia memilih 2 caleg walaupun dari 1 partai ya berarti tidak sah. Nah, termasuk juga memilih tanda gambar partai. Kalau kita ingin proporsional terbuka, maka mestinya tidak boleh lagi memilih tanda gambar partai karena kita harus mengedukasi pemilih kita untuk kenal siapa calegnya. Mestinya memilih itu ya hanya caleg saja, tidak lagi dibuka untuk memilih tanda gambar partai. Tapi kan motifnya ini adalah untuk melindungi suara rakyat agar tidak sia-sia gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya ke depan, saya terus terang tidak setuju juga Pak Jufri dengan putusan Mahkamah Agung yang kalau memilih caleg yang sudah meninggal dunia maka suaranya dialihkan pada partai dan lalu partai kemudian menentukan suara itu ingin diberikan pada siapa. Karena dalam korelasi suara terbanyak itu sebuah ketentuan yang tidak masuk akal. Karena kalau dalam sistem penentuan calon terpilih dengan suara terbanyak, maka indikatornya adalah suara terbanyak. Suara partai itu hanya untuk menggenapi ketika perhitungan penentuan perolehan kursi partai menggunakan metode Sainte-Laguë. Perolehan suara partai itu kan adalah penjumlahan total yang memilih caleg dengan yang memilih partai, lalu dijumlahkan jadi perolehan suara sah partai, dan kemudian dibagi dengan metode Sainte-Laguë 1, 3, 5 dan seterusnya.
Nah, ke depan untuk misalnya tidak membuat kebingungan lagi, pertama, kalau kita proporsional terbuka, konsisten saja, tidak usah lagi pilih tanda gambar partai. Yang kedua, bagaimana kalau caleg memilih, kalau pemilih kemudian memilih caleg yang sudah meninggal. Maka untuk menghilangkan kebingungan, untuk tetap juga mengukur caleg itu suara rakyat itu tetap sah, maka dia masuk kepada klausul bisa disetarakan dengan penggantian calon terpilih. Jadi kan calon terpilih itu bisa diganti kalau dia meninggal dunia. Nah, dalam hal ini ketika KPU menetapkan perolehan suara, dia dihitung saja gitu ya, tetapi ketika harus menentukan calon terpilih, dia tidak bisa ditetapkan sebagai calon terpilih. Karena kenapa? Karena dia meninggal dunia. Nah, jadi ketika dia meninggal dunia, siapa yang akan memperoleh suara berikutnya? Iya, suara caleg terbanyak berikutnya, bukan caleg yang dipilih oleh partai. Itu yang pertama, Pak Jufri. Jadi saya berpandangan ini adalah problematika sistem karena variabel penentuan calon terpilih kan tidak lepas dari proses pencalonan kita ya. Maka ke depan dia perbaikannya pun juga harus melibatkan penataan pencalonan, pemberian suara dan juga penentuan calon terpilih. Yang kedua, putusan ya. Sebelum ke yang kedua, saya sebenarnya sepakat bahwa untuk calon terpilih berikutnya adalah suara terbanyak. Ini sebenarnya tetap mengacu kepada suara terbanyak. Putusan MA itu, ya, menurut saya itu adalah tetap mengacu kepada suara terbanyak untuk mengganti yang sudah meninggal. Nah, tetapi sebelum menetapkan siapa yang paling terbanyak, itu kan yang diperebutkan itu adalah suara yang meninggal dunia itu tadi. Ya, jadi sebelum partai politik berkewenangan untuk menentukan ini suara caleg yang meninggal dunia, saya serahkan kepada calon yang paling buntut umpama, gitu ya, bukan kepada suara partai. Umpamanya pimpinan partai politik menyerahkan kepada suara yang paling buntut. Setelah itu baru dihitung mana paling tinggi suaranya. Bisa saja paling buntut yang paling tinggi karena sudah diserahkan kepada pimpinan partainya, kepada mengambil suara yang meninggal dunia tadi. Jadi ini tetap mengacu kepada undang-undang untuk untuk menjadi calon terpilih berikutnya adalah suara terbanyak. Tetapi yang menjadi problem adalah suara yang meninggal dunia tadi itu apakah diserahkan ke partai untuk menentukan atau otomatis ke partai politik. Ya. Nah, setahu saya pemahaman di putusan Mahkamah Agung itu kembalikan ke partai politik, pimpinan partai politiknya. Di partai politiknya apakah mekanismenya rapat pleno atau apa, ya terserah. Asalkan sudah diputuskan bahwa suara yang meninggal dunia ini sepakat diberikan kepada calon siapa gitu ya. Setelah itu baru ditotal mana paling tinggi, apakah nomor 2 dan seterusnya. Nah, itu maksud saya. Jadi tetap mengacu kepada suara terbanyak dalam penetapan perolehan kursi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jufri. Tapi dalam situasi ini suara pemilih itu tidak boleh ditransfer, Pak. Karena kenapa? Dalam konteks suara pemilih yang dalam hal ini diberikan kepada partai, kalau dalam konsep suara terbanyak, apa yang diberikan kepada partai itu tidak bisa ditransfer berdasarkan putusan MK nomor 222 sampai nomor 22/24. Penghitungan suara terbanyak adalah merujuk kepada individu caleg, bukan merujuk kepada perolehan suara partai. Jadi tidak dikenal pentransferan suara dari yang memilih partai kepada caleg gitu. Jadi titik pijaknya di situ, Pak. Mengapa aturan itu tidak mungkin untuk diimplementasikan? Karena putusan Mahkamah Agung 57 menyetarakan perolehan suara partai sama dengan perolehan suara caleg. Karena dia menyetarakan, maka suara yang memilih partai bisa ditransfer kepada caleg. Padahal putusan MK itu tidak memperkenankan itu. Konsep suara terbanyak itu hanyalah konsep suara caleg. Jadi kalau misalnya seorang calon terpilih itu meninggal dunia, maka kemudian dia tidak bisa lagi menjadi referensi. Ini kan sama begini, Pak. Calon terpilih meninggal dunia,
Dan sebenarnya orang yang meninggal dunia itu kan suaranya menjadi hangus walaupun dia terpilih. Karena dia tidak bisa ditetapkan jadi caleg terpilih. Ketika dia batal ditetapkan sebagai caleg terpilih, suaranya tidak boleh ditransfer kepada yang lain. Maka otomatis serta-merta walaupun suaranya dialihkan kepada partai karena dia statusnya meninggal dunia dan suara tidak bisa ditransfer, maka yang suara terbanyak berikut yang akan terpilih. Jadi itulah konsepsi suara terbanyak sebagaimana dalam sistem pemilu ataupun di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Kita tidak lagi memperhitungkan suara partai karena suara partai itu hanya untuk menggenapi penentuan kursi yang didapat oleh partai. Dan perolehan suara orang per orang itu tidak bisa ditransfer untuk bisa diberikan kepada siapapun. Sekali dia mendapatkan suara, suara itu berhenti di situ gitu. Nah, jadi ini yang soal putusan Mahkamah Agung, kenapa dalam konsep sistem dia bermasalah, Pak Jufri. Karena konsep sistem suara terbanyak tidak memungkinkan pentransferan suara partai untuk orang. Karena suara partai hanya dihitung untuk penentuan perolehan kursi. Dan suara orang yang sudah meninggal dunia tidak boleh ditransfer kepada suara caleg lain. Karena perolehan suara caleg hanya dihitung untuk dirinya sendiri gitu. Itu Pak, tapi nanti kita bisa bedah lagi ya terkait dengan perolehan suara terbanyak ini dalam hal kandidat meninggal dunia. Ya itu tadi juga saya setuju ya bahwa konsep suara tidak bisa ditransfer karena itu tadi satu orang, satu suara, satu nilai. Kalau suara itu bisa ditransfer berarti dia dihitung berkali-kali karena ada proses transfer suara. Kita punya sistem yang bisa begitu, namanya single transferable vote, suara yang bisa ditransfer. Atau di alternatif voting. Alternatif voting itu kalau kita memilih nomor satu, satunya kalah, suara kita bisa diberikan pada preferensi kedua, yaitu caleg yang kita pilih. Lalu kemudian kalau yang nomor 2 ini tidak terpilih, preferensi kita bisa kita berikan kepada yang ketiga. Kita tidak begitu, kita tidak menganut sistem itu. Yang kita anut adalah proporsional dengan daftar terbuka suara terbanyak. Nah itu Pak Jufri ya. Yang kedua adalah soal putusan Mahkamah Agung nomor 44. Yang pertama, putusan Mahkamah Agung ini kan memutus pasal terkait dengan sebaran suara pemilih. Yang notabene pasal itu terjemahan dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50/PUU/12 Romawi 2014. Nah, putusan Mahkamah Agung ini problematik, Pak. Karena kenapa? Yang pertama, dia non-executable. Karena kenapa? Tidak bisa lagi dieksekusi karena objek yang diputus itu sudah selesai untuk pemilu 2019. Jadi walaupun putusannya 28 Oktober, objek yang berkaitan dengan putusan itu sudah istilahnya peristiwanya itu sudah selesai dengan penetapan calon terpilih pada 20 Oktober 2019. Nah, yang kedua, kenapa putusan Mahkamah Agung itu problematik? Karena sesungguhnya secara tidak langsung dia mengkoreksi putusan Mahkamah Konstitusi. Apa yang diatur oleh KPU di dalam peraturan nomor 5 tahun 2019 itu sama persis dengan apa yang diputuskan dalam putusan 50 2014. Ini kan serupa dengan putusan peraturan KPU soal calon tunggal. Mungkin Bapak Ibu ingat 2015 keluar putusan Mahkamah Konstitusi tentang calon tunggal. Tidak ada perubahan undang-undang, masih Undang-Undang nomor 8 tahun 2015. Lalu KPU membuat pengaturan yang sama gitu, pengaturan merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi itu. Walaupun ini ilustrasi yang tidak sama persis ya, sebab putusan Mahkamah Konstitusi itu untuk pasal 159 Undang-Undang nomor 8 tahun 2012, sementara putusan Mahkamah Agung ini menguji pasal di dalam peraturan KPU dengan batu uji pasal 416 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Tapi substansi yang diujikan itu sudah ada diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Apa yang dilakukan oleh KPU sebenarnya menegakkan konstitusi dengan memasukkan putusan Mahkamah Konstitusi ke dalam peraturan KPU yang
luput diakomodir oleh pembuat undang-undang ketika membuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jadi kita sudah banyak bahas ini. Dalam konteks syarat sebaran memang berlaku syarat sebaran di dalam pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang sebenarnya adalah replikasi yang sama persis dengan pasal 6A ayat 3. Tapi ketentuan itu memiliki pengaturan lebih lanjut dalam hal ketika paslon hanya ada 2. Paslon hanya ada 2 berarti berlaku suara terbanyak. Syarat sebaran berupa perolehan suara paling sedikit 50% plus 1 atau majority runoff tersebar paling sedikit perolehan suaranya 20% di sekurangnya 50% provinsi, paling sedikit 50% provinsi. Jadi kalau paling sekurangnya 50% provinsi artinya 17 provinsi. Di 17 provinsi itu ketika dia menang ketika si calon terpilih menang 50% plus 1, maka perolehan suaranya yang 50% plus 1 itu harus tersebar paling sedikit di 17 provinsi memperoleh 20% gitu. Jadi tidak boleh presiden itu hanya presidennya orang Jawa. Karena perolehan suara karena pemilih di Jawa itu 50% lebih dari pemilih Indonesia. Jadi konsep pasal 6A ayat 3 itu adalah ingin membuat presiden terpilih itu punyanya Republik Indonesia. Bukan hanya presiden yang dipilih oleh 4 provinsi atau berapa provinsi? 5 provinsi yang ada di Pulau Jawa. Jadi dalam konteks putusan 44 seperti itu ya, yang sangat disayangkan satu, Mahkamah Agung mengabaikan putusan MK nomor 50 garis miring PUU strip 12 Romawi tahun 2014. Yang kedua, putusan itu diputus pengajuan permohonan oleh Rahmawati dan kawan-kawan melampaui 30 hari setelah penetapan peraturan KPU. Peraturan KPU ditetapkan Januari, pengujian peraturan KPU dilakukan bulan Mei. Berarti sudah jauh sekali itu. Dan yang ketiga, sebenarnya apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung itu seperti memberi tafsir kembali atas apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan kalaupun dia dieksekusi, syarat sebaran diberlakukan, maka tidak akan berdampak apapun karena perolehan suara Presiden Jokowi itu menang di 21 provinsi, artinya perolehan suaranya 50% plus 1 di lebih dari 17 provinsi dan sudah melampaui syarat sebaran yang diminta oleh pasal 6A ayat 3 dan pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, Dafadli ada tambahan? Saya cukup saya Mbak. Tadi juga ada beberapa sharing yang disampaikan oleh teman-teman, misalnya Pak Akholinsis Madiun. Jika ada anggota dewan harus di PAW karena meninggal dunia. Sesuai dengan PKPU harusnya perolehan suara berikutnya. Tapi apakah bisa jika nomor urut berikutnya itu sudah menjadi kepala desa? Nah, balik kepada tadi situasi yang sudah kita singgung, Pak. Kapan seorang calon pengganti itu dinyatakan tidak memenuhi syarat? Salah satunya tadi ketika dia masih menjabat sebagai TNI, Polri, ASN, termasuk juga perangkat desa. Jadi kalau memang dia masih berstatus sebagai kepala desa, artinya nggak bisa, kecuali dia melepaskan jabatan itu baru bisa. Tapi kalau dia tidak mau melepaskan jabatan sebagai kepala desa, tentu nanti yang akan menggantikan adalah suara terbanyak berikut di bawahnya. Nah, itu responnya. Ini tadi Pak Damang ya. Iya, PAW Ketua DPRD, Mbak. Tadi. Ya, Pak Damang kan pemilihan Ketua DPRD itu berdasarkan perolehan suara partai terbanyak di DPRD tersebut ya. Jadi
ketua dan wakil ketua DPRD itu kan diresmikan dengan kalau DPRD provinsi keputusan Menteri Dalam Negeri, kalau DPRD kabupaten kota kan dengan keputusan gubernur. Jadi tidak berarti kalau terjadi penggantian, sebenarnya tidak dikenal ya PAW ketua DPRD. Yang ada itu mungkin maksud Bapak ada terjadi penggantian ketua DPRD di suatu daerah, tetapi kan dia harus merujuk kepada partai yang memang memperoleh kursi terbanyak. Jadi kalau ketua DPRD-nya diganti, ya karena konsekuensi Undang-Undang MD3 yang menjadi ketua DPRD itu adalah berasal dari partai politik memperoleh kursi terbanyak, maka yang menggantikan tentu adalah anggota DPRD yang ditunjuk oleh partai untuk menjadi ketua pengganti. Jadi bukan PAW ketua DPRD karena tidak dikenal ya Pak Damang ya. Tetapi memang penggantian bisa saja, kan bisa jadi kalau anggota ketua DPRD-nya meninggal atau ketua DPRD-nya menjadi terpidana gitu ya. Tetapi pengisian ketua DPRD sendiri itu dilakukan diisi oleh partai ya, menjadi hak dari partai politik yang memperoleh kursi paling banyak. Begitu Pak Damang. Oke, makasih Mbak Titi. Saya kira sudah terjawab semua ya respon dari Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di dalam diskusi kita kali ini. Dan dari segi waktu pun Mbak Titi ini sudah ada bonus 26 menit dari jadwal kita yang harusnya berakhir di pukul 15. Tapi terima kasih sekali respon dan tanggapan dari Bapak Ibu dan teman-teman semua. Tadi dari Pak Jufri, Ketua Bawaslu DKI, juga sangat bisa menggali kembali diskusi kita dari berbagai perspektif, dan juga tadi juga diceritakan beberapa kasus yang terjadi di Jakarta. Pak Damang, terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya kira kita bisa tutup ya Mbak Titi, karena pukul 4 nanti Bapak Ibu bisa lanjut lagi, masih ada diskusi soal update persiapan Pilkada 2020 bersama dengan Pak Arief Budiman, Ketua KPU RI, nanti bersama Mbak Titi dan Pak Charles ya, Mbak Titi ya, bersama dengan Pak Charles. Sama ini Fat, boleh kasih pengumuman sedikit ya? Boleh, silakan. Ya, Bapak Ibu semua, kami di kelas virtual Perludem itu tidak menyiapkan sertifikat karena ini adalah kelas belajar volunteer ya. Jadi yang dibangun bersama-sama oleh kita semua. Jadi dari kita, oleh kita, untuk kita. Kenapa kami tidak menyiapkan sertifikat? Karena sertifikat itu hanya untuk kegiatan di kelas khusus. Jadi kelas khusus dan sekolah virtual. Kami akan rilis sekolah virtual, jadi dengan kurikulum yang lebih terukur dengan platform learning LMS ya, Learning Management System. Nanti akan segera, tunggu waktunya. Kita akan tuntaskan dulu kelas virtual Perludem, baru lanjut dengan sekolah virtual Perludem. Tapi kami punya grup WhatsApp, grup kelas virtual Perludem. Saya sudah share linknya bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung, ingin berbagi informasi kepemiluan. Silakan klik linknya untuk bergabung di grup WhatsApp. Dan kalau ada tema-tema, tadi Bu Tuti pengen sharing ya. Fat, mungkin izin Bu Tuti sharing satu terakhir ya, karena ada kasus penggantian calon terpilih bermasalah di Maluku. Karena Bu Tuti Bawaslu dari Maluku. Ya, selesai dari Bu Tuti baru kita tutup forumnya. Ya, silakan Bu Tuti Malabesi memberikan insight ke diskusi kita. Halo Bu Tuti. Ya, baik, terima kasih. Ya, silakan Bu Tuti. Ya, baik. Mbak Titi yang saya hormati, kawan-kawan sekalian, pecinta demokrasi. Ada satu kasus yang saya ingin sharing dengan kawan-kawan dan Mbak Titi yang ada di sini, yaitu terkait dengan belum dilantiknya calon anggota DPR terpilih sampai saat ini. Proses pengusulan sudah dilakukan oleh KPU, namun setelah dikeluarkan SK dari Mendagri, ternyata ada 2 nama yang tidak diikut sertakan, sehingga mereka sampai saat ini belum dilantik. Persoalannya bahwa apakah ini masih menjadi ranah KPU
apabila mereka mau melakukan PAW, apakah masih relevan atau tidak dengan persyaratan-persyaratan PAW? Kan persyaratan PAW kan harus meninggal dunia atau mengundurkan diri atau tidak lagi sebagai anggota partai. Nah, surat pengusulan itu sudah dilakukan oleh KPU, namun sampai saat ini kedua calon tersebut belum dilantik. Nah, ini polemik yang masih terjadi sampai saat ini dan belum ada proses proses terkait dengan proses pelantikan sampai saat ini pun belum dilakukan oleh KPU untuk dua calon tersebut. Mungkin dapat dari Mbak Titi terkait dengan persoalan ini. Kalau KPU mau melakukan PAW, apakah masih relevan atau tidak? Kalau tidak, berarti persoalan ini apakah nanti dikembalikan kepada partai? Atau seperti apa, Mbak Titi? Itu. Terima kasih. Boleh duluan, Mbak, untuk respon? Mbak Titi aja, Ya. Mbak. Silakan, Mbak Titi. Baik, terima kasih Bu Tuti. Yang pertama, ini mungkin karena dia belum dilantik ya, kan masih menyisakan belum dilantik. Jadi tahapan untuk penggantian antar waktu hanya bisa dilakukan kalau seorang caleg terpilih itu sudah dilantik. Jadi dalam kasus ini Bu, yang harus diselesaikan pertama kali adalah pelantikan caleg terpilihnya dulu. Jadi yang ada adalah pelantikan caleg terpilih dulu, baru kemudian bisa dilakukan penggantian antar waktu. Nah, penggantian caleg terpilih mau tidak mau harus merujuk kepada peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 dan juga ini karena masih masuk rezim KPU ya, penggantian caleg terpilih. Jadi statusnya dia ini masih caleg terpilih yang belum dilantik, belum berstatus sebagai anggota DPRD. Nah, PAW hanya untuk yang sudah berstatus anggota DPRD. Jadi yang harus diselesaikan Bu Tuti memang ini agak kompleks ya, karena ada tarik-menarik kepentingan politik begitu. Jadi yang harus tuntas itu adalah pelantikannya dulu. Nah, kalau misalnya ada konflik di internal, mau tidak mau, ini kan soal misalnya pengusulan dari KPU itu, KPU sudah mengusulkan tapi tidak dilantik, ini yang ada upaya hukum yang bisa dilakukan, misalnya apakah merujuk kalau penolakan pelantikan itu dilakukan oleh pejabat publik, dalam hal ini Mendagri, apakah dia bisa dianggap bisa digugat ke PT UN, karena kan bukan hanya karena mengeluarkan keputusan, tidak mengeluarkan keputusan yang harusnya dia keluarkan, itu kan juga bagian dari tindakan tata usaha negara gitu ya, ataukah merujuk kepada undang-undang administrasi pemerintahan. Nah, ini yang bisa kita elaborasi lebih lanjut kasus ini Bu, tetapi memang dia harus dilantik dulu kalau mau bisa PAW. Jadi yang harus diselesaikan adalah pelantikannya dulu, penentuan caleg terpilihnya dulu. Nah, ini yang bisa jadi diskusi berikutnya ya. Saya kira kalau Pak Damang mau komentar boleh nih. Ada nggak nih Pak Damang nih? Oh, udah keluar ya? Namun sampai gini Mbak Titi, sampai sekarang yang bersangkutan itu sudah ada surat pemecatan dari partai. Tetapi kan ada, tapi pengusulannya terlebih dahulu dilakukan, baru surat pemecatan itu keluar seperti itu. Nah, jadi memang ini satu persoalan, maksudnya gimana sehingga hak suara rakyat itu ya tidak dipermainkan oleh partai politik seperti itu. Ya, seharusnya kalau sudah ada pengusulan tidak ada alasan untuk tidak melantik, Bu. Kalau kami kan tadi usulannya ya dilantik, lalu kalau mau ikut proses PAW, PAW-nya ikut Undang-Undang MD3 gitu. Nah, yang situasi seperti inilah yang tadi kita bilang ya, ruang gelap yang coba dimainkan karena beberapa alasan ya, apakah karena tidak sejalan atau elit tidak sreg dengan calon terpilih, atau ada ada kader yang dianggap lebih berkeringat, lebih berkontribusi, tapi kan suara rakyat tidak boleh dinegasikan. Intinya siapa yang diusung, dia harus siap dengan konsekuensinya. Siapapun yang dibawa di surat suara, itulah yang terbaik yang partai harus siap.
siapapun mereka harus terima terpilih. Kalau misalnya tidak mau calegnya melakukan politik uang, kan di putusan pengadilan negeri kasus Mulan Jamila itu ada dugaan praktik politik uang dan lain sebagainya. Maka partai harus mengawal kader-kadernya yang maju pemilu supaya tidak melakukan praktik politik uang, kan begitu harusnya. Nah, jadi saya kira ini harus jadi catatan betul di dalam revisi undang-undang pemilu kita, dalam RUU Pemilu, supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi. Sekali sudah ditetapkan calon terpilih, tidak boleh ada pemberhentian dari anggota partai, maka dia harus dilantik sampai jadi calon terpilih yang dilantik, dan kemudian penggantian kalau ingin dilakukan harus menggunakan mekanisme penggantian antar waktu di dalam Undang-Undang MD3. Iya, begitu Bu Tuti. Oke, makasih Bu Titi. Makasih, silakan Dapat. Iya, terima kasih Bu Tuti atas sharingnya. Mbak Titi juga terima kasih atas responnya. Teman-teman semua terima kasih atas partisipasinya pada diskusi kali ini. Kita ketemu lagi di hari Senin. Kita akan bergeser ke chapter terakhir dari kelas virtual Perludem, yaitu soal penegakan hukum pemilu. Hari Senin kita akan mulai pukul 13.00. Nah, terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu pada siang hari ini sampai sore hari ini. Jika Bapak Ibu ingin bergabung, kita juga akan masih melaksanakan diskusi pada pukul 14.00 ini. Terima kasih, sampai ketemu 16.00. 16.00. Ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan teman-teman semua. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.